Waalaikumsalam. Yo, Mas Dimas ya? Iya. Oh iya, silakan masuk Mas Dimas. Gimana Mas Dimas? Kok kelihatannya mukanya sedih, mendung begitu, nggak ceria seperti biasanya? Iya Bu, mau minta surat karena tadi Dimas terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk kelas? Iya. Oh iya, disuruh minta surat izin dulu? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu, Dimas terlambat berangkat sekolah kenapa? Bangunnya kesiangan Bu. Emang bangun jam berapa Dimas? Bangunnya jam 6:30. Jam 6:30. Emang Dimas nggak sholat subuh? Sholat Bu, tapi tidur lagi. Tidur lagi, kenapa? 6:30? Masih ngantuk Bu. Masih ngantuk. Emang tidurnya jam berapa? Dimas tidurnya jam 1. Ngapain Dimas tidurnya sampai jam 1? Nggak ngapa-ngapain Bu. Oh, nggak bisa tidur sampai jam 1, nggak ngapa-ngapain? Iya. Apa nonton TV? Enggak. Nggak, apa mainan HP? Iya. Oh, mainan HP ya? Iya. Apa yang dimainkan di HP itu? Main game online Bu. Yaduh, Mas Dimas main game online sampai jam 1, padahal Dimas kan tahu Dimas seorang pelajar yang setiap hari harus berangkat sekolah. Yang 6:30 harus sudah di sekolah ya Dimas. Kalau nanti Dimas terlambat ke sekolah ya seperti ini, jadi nggak boleh masuk sama guru yang ada di kelas karena belum minta surat izin. Nah, Dimas nanti yang ketinggalan pelajaran ya? Iya. Emang Dimas rumahnya di mana? Di Karangsembung Bu. Di Karangsembung. Iya. Jauh dari sini ya? Iya. Bangun jam 6:30 sampai sekolahan ya jelas terlambat Dimas ya. Diantar atau berangkat sendiri Dimas? Berangkat sendiri Bu. Berangkat sendiri ya. Besok bangunnya lebih awal lagi ya Dimas ya. Iya. Oh iya, Ibu juga ada informasi dari teman-teman kamu sama wali kelas kamu, katanya sering nggak berangkat sekolah. Iya, sakit. Surat izinnya sakit. Iya. Sebenarnya Ibu juga pengen mengundang Dimas ke sini. Ibu mau tanyakan kenapa Dimas sering nggak berangkat sekolah. Pas kebetulan Dimas ke sini. Nah, gimana kalau kita melakukan konseling individu untuk hari ini Dimas, gimana? Boleh. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Oh iya. Sebelumnya konseling individu Dimas udah pernah melakukan? Belum. Belum. Tahu apa tidak apa itu konseling individu? Enggak. Nggak tahu ya. Sudah, Ibu jelaskan dulu sedikit. Konseling individu itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh ahli atau konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah ya. Nah, itu tadi pengertian dari konseling individu ya, yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada konseli bagaimana merubah perilakunya ya, terus dapat mengembangkan potensi dirinya, apa yang sudah menjadi keputusannya atau diambil ya, terus membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseling atau individu. Paham Mas Dimas? Paham. Oh ya. Terus selanjutnya dalam konseling individu itu ada asas-asasnya Mas. Yang pertama, asas kesukarelaan ya. Asas kesukarelaan adalah dengan sukarela mau melaksanakan atau melakukan konseling individu sendiri itu tidak dipaksa atau tidak karena terpaksa ya. Jadi sukarela karena ingin melakukan konseling individu. Nah, di sini Mas Dimas dipaksa atau tidak untuk melakukan konseling individu? Enggak Bu. Enggak ya. Terus yang kedua ada azas kerahasiaan.
ya. Asas kerahasiaan adalah menjaga ya rahasia masalah atau data pribadi konseli itu atau individu yang sedang mengalami masalah ya. Nah, jadi Mas Dimas nanti jangan khawatir kalau nanti Mas Dimas menceritakan masalahnya Mas Dimas ya, biar nanti bisa dibantu mencari solusinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya ya. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan ya. Asas keterbukaan itu ya dengan sukarela menceritakan semua masalahnya yang sedang dialami ya. Jadi terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Biar nanti kita lebih mudah dalam melakukan konseling individu atau menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya ya. Paham Mas Dimas? Paham, Bu. Oh ya. Kalau begitu, jadi yang dijadikan masalah sama Mas Dimas yang sedang dialami sekarang itu gimana masalahnya? Yang pertama, saya sekarang sering banget itu, Bu, terlambat masuk kelas. Terlambat masuk kelas ya. Terus sering tidak berangkat sekolah. Iya, Terus itu kenapa kira-kira Mas Dimas kok sering banget nggak berangkat sekolah? sakit, Bu. Terus biasanya ada urusan keluarga. Ya, itu alasannya Mas Dimas karena sakit dan sering ada kepentingan keluarga. Iya, Nah, terus kalau terlambat berangkat sampai sekolahan itu kenapa Mas Dimas? keseringan main HP, Bu, saat malam. Mau keseringan main HP sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Iya, Oh iya. Mohon maaf Mas Dimas, Ibu dapat informasi dari temennya Dimas ya, dari wali kelasnya juga. Kalau Mas Dimas itu nggak berangkat ke sekolah, membuat surat izin dengan alasan sakit atau ada kepentingan keluarga. Nah, ternyata ada temennya Dimas yang tahu pada saat Dimas nggak berangkat sekolah, lihat di lingkungan rumahnya Mas Dimas kalau Dimas itu nggak sakit. Itu benar atau salah Mas Dimas? benar, Bu. Benar. Jadi alasannya membuat surat dengan alasan sakit atau ada kepentingan keluarga itu berarti Mas Dimas Bohong. berbohong, nggak jujur ya. Iya, Oh iya. Tahu apa tidak Mas Dimas dampaknya kalau kita melakukan terus-menerus dengan kebohongan itu atau tidak jujur? nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya dampaknya ya. Oh iya, ya sini Ibu jelaskan kalau misalkan Dimas melakukan perilaku yang berbohong atau tidak jujur ya, terus-terusan atau diulangi bisa berdampak Mas Dimas jadi nggak dipercaya sama teman-temannya, sama bapak ibu guru, sama orang tua ya, sama orang lain tuh ya nampaknya. Terus kehilangan jati dirinya juga ya, kan nggak dihargai sama temannya, nggak dihormati karena apa perilakunya Dimas yang berbohong ya. Terus dampaknya lagi apa? Merasa cemas atau khawatir kah? Karena selalu menutupi kebohongannya Dimas ya. Khawatir apa enggak Dimas kalau misalkan lagi berbohong, yang tadinya bilangnya lagi sakit, ternyata Dimas lagi bermain HP, lagi keadaannya sehat, enggak sakit. Terus ada temennya yang lihat, merasa cemas atau khawatir gitu apa enggak Dimas? Iya, Bu. Iya, jadi merasa cemas, enggak tenang ya. Itu dampaknya ya. Kalau kira-kira seperti itu perilaku yang baik apa buruk Mas Dimas? Buruk. Perilaku yang buruk ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu solusinya bagaimana Dimas? Mungkin udah berbohong, Bu. Tidak akan diulangi. Iya.
tidak berbohong lagi solusinya. Iya. Terus biar tidak terlambat masuk sekolahnya, tidak terlambat masuk kelasnya bagaimana? Nggak main HP sampai larut malam. Oh, tidak main HP sampai larut malam supaya bangun paginya tidak kesiangan, tidak terlambat berangkat sekolahnya. Iya. Ya. Nah, mohon maaf, Ibu mau tanya, Dimas di rumah tinggal sama siapa? Sama kakek nenek, Bu. Sama kakek nenek. Iya. Orang tuanya, bapak ibu di mana? Orang tua saya sudah bercerai, bapak saya sudah menikah lagi, sedangkan ibu saya sudah kerja di luar negeri. Oh, masih ada komunikasi sama ibu? Enggak, teleponan aja sama cacatan di WA jarang, Bu. Oh, jadi jarang dihubungi sama orang tuanya ya, sama Iya. ibunya. Oh, jadi Dimas sering berangkat terlambat ke sekolah, itu enggak ada yang membangunkan untuk berangkat sekolah. Enggak, karena kakak nenek saya kerja di pasar jadi pedagang. Jadi berangkatnya itu pagi, pulang sore. Oh iya iya. Jadi Dimas itu kurang perhatian, terus kontrol dari keluarga, dari kakek neneknya ya. Apalagi bapak ibunya sudah berpisah juga. Iya. Iya, Nah, tadi kan Dimas sudah tahu dampak-dampak dari perilaku berbohong. Apa coba? Masih ingat? masih. Apa? Yang pertama, tidak dipercayai orang lain. Hmm. Yang kedua, merasa cemas atau khawatir karena menutupi kebohongan. Yang ketiga adalah kehilangan jati diri. Tidak dihormati atau dihargai sama orang lain ya. Nah, kalau perbuatan seperti itu, perilaku seperti itu, baik apa buruk? Buruk. Buruk. Jadi mau diulangi atau dilakukan lagi apa tidak, Dimas? Tidak, Bu. Tidak ya, karena nanti berdampak sama Dimas sendiri ya. Nanti yang akan jadi tidak dipercaya sama orang lain, terus akan merasa cemas karena menutupi kebohongan ya. Terus kehilangan jati diri ya, nggak dihormati, nggak dihargai sama orang lain. Nah, itu tadi dampak-dampaknya ya, Dimas. Ya, Mas Dimas sudah tahu. Jadi di sini Ibu sama Dimas melakukan konseling individu dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Ya. Tahu apa tidak teknik kontrak perilaku, Dimas? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi teknik kontrak perilaku itu persetujuan atau kesepakatan antara konselor dan konseli. Di sini antara Ibu sama Dimas sebagai konselinya ya, menggunakan teknik kontrak perilaku yaitu dengan persetujuan dua orang atau antara konseli dan konselor sepakat ya. Nanti kalau misalkan Dimas berhasil berubah perilakunya, tidak berbohong lagi, nanti Ibu akan mengasih reward atau hadiah. Mas Dimas ingin reward atau hadiah apa? Alat tulis saja, Bu. Alat tulis. Kenapa alat tulis? Kebetulan sekali pulpen sama buku saya sudah habis. Sudah habis ya? Iya. Kakek neneknya nggak minta sama kakek neneknya, Dimas? Enggak. Yaudah, nanti kalau Dimas berhasil berubah perilakunya ya, nanti Ibu akan kasih reward yang Dimas minta ya. Tetapi di sini Ibu akan memberikan kesempatan atau kontrak perilakunya selama 1 minggu ya. Kalau Dimas berhasil, Ibu akan memberikan rewardnya. Tetapi nanti kalau Dimas tidak berhasil dengan kontrak perilaku yang kita sepakati ya, nah Dimas akan tahu akibatnya bagaimana atau dampaknya. Tahu. Apa? Nanti saya dikucilkan teman, Bu. Dikucilkan teman, tidak dipercaya sama teman-temannya. Iya. Terus? Terus
nanti nggak ada yang mau main sama saya, Oh Bu. iya ya, kalau udah nggak bisa berubah perilakunya ya nanti otomatis teman-temannya nggak mau bermain sama Dimas ya. Iya. Terus nanti Dimas juga tidak akan mendapatkan reward atau hadiah dari ibu ya kalau Dimas tidak berhasil. Nah, kira-kira bisa berubah apa tidak Dimas? Insya Allah bisa Insya lah, Allah. Bu. Saya semangat ya, janji ya. Janji. Oh ya, berarti ini Dimas terus langsung mengisi suratnya atau mengisi formulirnya kontrak perilakunya ya. Ya. Tetapi nanti jangan hanya ditulis Dimas, tetapi juga harus dilaksanakan. Oh ya, Ibu ambilkan formnya dulu ya, Ya, biar nanti Bu. diisi sama Dimas ya. Ya. Oh ya, ini formnya kontrak perilaku ya Dimas, nanti diisi sama Dimas ya. Di sini ada saya, berarti tulis nama Dimas. Pada tanggal hari ini Dimas melakukan konseling individu ya, menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Terus usaha saya dikatakan berhasil jika masih ingat Mas Dimas tadi? Jika tidak berbohong, Terus? tidak bangun kesiangan, Iya. tidak terlambat masuk kelas. Ya. Nah, itu kalau nanti Dimas berhasil, di sini kan apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward atau hadiah yang tadi Dimas sudah minta. Tadi minta apa Dimas hadiahnya? Alat tulis. Alat tulis ya. Nanti Ibu akan berikan sesuai dengan kontrak perilaku kita yang kita sudah sepakati. Sesuai dengan permintaan Dimas, mintanya alat tulis, nanti Ibu akan memberikan ya. Tapi Ibu juga akan memberikan kesempatan buat Dimas kontrak perilakunya 1 minggu ya Dimas. Nah, mulai hari ini sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Nanti kalau Dimas berhasil ya, berhasil merubah perilakunya Dimas ya, bisa menjadi lebih baik lagi, terus berangkat sekolahnya rajin. Nah, itu nanti Ibu akan memberikan rewardnya atau hadiahnya. Lah, nanti kalau sudah ditulis sama Dimas sebagai konseli ya, nanti Dimas menulis di sini namanya terus tanda tangan. Nah, di sini Ibu sebagai konselor, Ibu juga akan tanda tangan di sini ya. Karena ini adalah kesepakatan antara konseli dan konselor, antara Ibu sama Dimas sebagai konselinya Dimas ya. Iya. Ya. Semoga berhasil ya Dimas, bisa berubah perilakunya. Semangat. Semangat. Ya, belajar terus ya. Terus jangan diulangi lagi perilaku yang tidak baik atau berbohong ya. Oh ya, karena ini proses konseling individunya sudah selesai, Dimas boleh masuk kelas lagi ya, dan mengikuti pelajaran yang tadi belum bisa mengikuti. Ibu buatkan surat izin masuk kelasnya dulu ya Dimas. Iya Bu. Ini surat izinnya Dimas, nanti diberikan sama guru yang di kelas ya Dimas. Semangat terus Dimas belajarnya ya, perilakunya harus dirubah ya. Harus rajin berangkat sekolah, jangan sampai terlambat lagi ya. Siap Bu. Iya Bu, terima kasih untuk surat izinnya. Sekali lagi Dimas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Permisi ya Bu. Oh ya, Dimas terima kasih ya udah mau melakukan konseling individu sama Ibu ya. Iya. Oh iya, dah semangat ya belajarnya ya. Ya Bu.